Ini kunci pertama. Kamu ingin naik derajat, harus punya iman. Harus punya iman. Iman yang mana? Khairihi, takdir baik, wa syarrihi, takdir buruk, minallah ilallah. Kita iman, kita percaya bahwa baik dan buruk yang menimpa hidup saya dan jamaah semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah malam hari ini saya dan kita semua digerakkan oleh Allah ke tempat ini. Tiada lain dan tiada bukan tujuan kita adalah takarruban ilallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu buah kendaraan, yaitu zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Semoga barakah dan karomah beliau Allah limpahkan untuk saya dan keluarga besar, para imam-imam manaqib beserta keluarga besar, dan seluruh jamaah manaqib berikut keluarga besarnya. Terlebih semoga juga mendapatkan barokah kedua orang tua kita masing-masing, barakah guru-guru kita semuanya, dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah itu satu hal yang sangat mahal, betul apa enggak? Karena tanpa sebuah keberkahan, apa yang kita sentuh, apa yang kita minum, dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini akan sia-sia. Betul apa enggak? Maka kalau kita minum, airnya yang kita minum harus barokah. Gelas yang kita pegang juga harus gelas yang barokah. Baru air dan wadahnya diminum oleh kita pun masuk ke dalam tubuh kita, air itu pun akan menjadi air yang barokah, sehingga menyebabkan lewat air itu kita semua orang yang mudah menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makan, makanan yang kita makan pun harus barokah. Betul apa enggak? Lalu bagaimana caranya supaya minuman dan makanan kita itu barokah? Barokah itu kan khairun ilahiyun, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita minum, jangan melupa kepada siapa yang memberi nikmat minum itu. Benar nggak gitu? Ketika kita makan, kita jangan lupa kepada siapa yang memberi nikmat makan itu. Kita berjalan kemanapun supaya kaki yang kita langkahkan, tempat yang kita langkahkan jadi barokah, jangan lupa siapa yang menggerakkan kaki kita bisa melangkah. Nah, ketika kita mengingat kepada siapa yang memberikan itu semuanya, punya mobil, mobilnya barokah, punya istri-istrinya, punya anak-anaknya barokah, punya keluarga-keluarga barokah, punya usaha-usahanya barokah, punya makanan-makanannya barokah, punya pekerjaan-pekerjaannya barokah, punya warung-warungnya barokah. Maka ketika kita melupakan kepada siapa yang memberinya itu, yarfa'illahul ladina amanu minkum, gimana? Yarfa'illahul, bukan, apa namanya? Yarfa'illah, gimana? Allah cabut keberkahan dari usaha yang dimilikinya. Gimana itu? Yarfa'illahul barokah min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari usaha yang kita kerjakan. Allah cabut keberkahan makanan dari makanan yang kita makan.
makan memakan, tapi kenapa lewat makanan yang harusnya membuat badan kita sehat, kenapa kok makanan ini malah mendatangkan penyakit? Bener gitu? Bener nggak? Harusnya dengan kita punya kendaraan, kalau kendaraannya itu barokah, lewat kendaraan itu bisa memudahkan kita dalam beraktivitas. Betul jamaah gitu? Bisa mendatangkan kebahagiaan kepada keluarga. Yang aturan pergi kemana-mana sulit, dengan ada kendaraan jadi mudah. Barokah apa enggak? Tapi tidak sedikit orang punya motor baru tambah pusing, tak punya mobil baru tambah. Ada enggak yang begitu? Kenapa demikian? Yarfa'illahul barokah min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari motornya, Allah cabut keberkahan dari mobilnya, Allah cabut keberkahan lewat dari rumah tangganya. Bininya cakep, rumahnya bagus, perang berperang. Ada nggak yang begitu? Nggak pernah diem di rumah, nggak betah kumpul dengan keluarga. Yarfa'illahul barokah min kasbihim. Penyebabnya lupa kepada yang memberikan nikmat itu kepada kita. Betul nggak gitu? Maka supaya kita nggak lupa, bagaimana? Ya datang ke majlis-majlis taklim, datang ke majlis-majlis zikir, ikut para kiai, ikut para ulama, lewat lisan kiai, lewat lisan ulama, lewat lisan habaib, kita diingatkan agar kita tidak melupakan Allah. Betul gitu? Setuju nggak begitu? Makanya orang jauh dari ulama, ya jelas peteng poek alias gelap, nggak ada penuh petunjuk. Baca Quran dewek orang bisa, maknain Quran sendiri nggak bisa, menerjemahkan Quran sendiri, apalagi sampai mengamalkan Quran sendiri orang bisa. Menafsirkan Quran bukan perkara hal yang gampang, karena kita harus menguasai jurumiyahnya, ilmu alatnya. Kita harus menguasai mantik dan bayannya, betul nggak? Kita harus menguasai ilmu ma'aninya. Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan Quran dalam kehidupan, karena kalau kita tidak barengi dengan ilmu-ilmunya. Lalu bagaimana caranya? Datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke majelis zikir. Pak Yai, tolong bimbing saya, arahkan saya agar saya hidup tidak keluar daripada petunjuk Al-Quranul Karim. Begitu enggak gitu? Makanya ketika kalian datang ke tempat ini, yang pertama, tidak ada yang dituju selain Allah. Yang kedua, ya Allah, untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri saya, walaupun pada hakikatnya manusia tetap akan bodoh selama-lamanya. Betul apa enggak? Tapi paling tidak Al-Quran sudah memberi satu gambaran. Kalau hidup ingin diangkat derajatnya, syaratnya dengan dua cara. Yang pertama adalah iman. Saya mau tanya, yang ngajarin iman siapa? Ada nggak yang ngajarin iman selain kiai? Ada nggak yang ngajarin iman selain ulama? Tidak ada. Betul apa enggak gitu? Ini kunci pertama. Kamu ingin naik derajat, harus punya iman. Harus punya iman. Iman yang mana? Khairihi, takdir baik, wa syarrihi, takdir buruk. Minallah ilallah. Kita iman, kita percaya bahwa baik dan buruk yang menimpa hidup saya dan jamaah semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul gitu? Nerima enggak kira-kira kita? Ditakdirkan saat ini buruk, nerima apa tidak kita? Nah, kalau kita iman, maka kita harus percaya bahwa ini adalah sebuah ketetapan. Kita duduk malam ini adalah sebuah ketetapan. Kita punya guru manaqib Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi adalah sebuah ketetapan, bukan keinginan saya, bukan keinginan kita, tapi memang ini adalah ketetapan. Maka kalau sudah tahu itu sebuah ketetapan, syarat kita cuma satu, mengimaninya. Betul apa enggak? Apa iman itu? Mempercayainya. Udah gitu. Tadi kata Gus Padil apa? Sholat itu syaratnya ada imam, ada
Ada apa? Ada imam, ada imam dan makmum harus selaras, seiring sejalan. Imam ruku, makmum, imam sujud, ruku, imam berdiri, makmum berdiri. Ini sholat. Makanya aqimis sholat, dirikan sholat. Maksudnya apa ayah? Sholat tidak cukup dilaksanakan ketika zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, tapi Al-Quran memerintahkan aqimis sholat, dirikan sholat dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga imamnya siapa? Rumah tangga imamnya siapa? Suami. Makmumnya istri dan anak. Ingin bahagia dalam rumah tangga, ikut aturan imamnya. Ketika istri tidak mengikuti aturan imamnya, suaminya berdiri, bininya sujud. Kira-kira berjamaah nggak ini disebutnya? Berjamaah nggak ini? Enggak, pak kia-kia kalau kata orang Sunda. Imamnya ngalor, makmumnya ngidul. Kira-kira akan ketemu nggak sakinah mawaddah warahmah ini? Sholat ini, bener nggak? Sholat dalam rumah tangga, sekali lagi imamnya adalah suami, makmumnya adalah istri, anak dan keluarga di belakangnya. Suami mengatakan, "Neng, haram kamu kesini." Istri dan anak jangan sekali-kali melanggar. Ketika istri dan anak melanggar, boleh jadi duit kamu dapat, tapi ketenangan hidup seorang istri dicabut berkahnya oleh Allah. Betul apa enggak itu? Tetap suami itu jelmaannya Tuhan. Rizki tetap diberikan, uang tetap diberikan, nafkah tetap diberikan. Tapi kalau keridhaan suami tidak ada, maka istri akan hidup di dalam neraka. Hatinya selalu beringsang, selalu pusing, selalu bingung. Kenapa? Penyebabnya tidak mau mengikuti imamnya. Betul, emang betul. Siap kira-kira ini? Nah, ini dalam rumah tangga, imamnya adalah, ya kalau dalam sholat kan guru, ustadz tuh imamnya, bener nggak? Kalau dalam rumah tangga, imamnya adalah suami. Di kampung, imamnya Pak RT itu imamnya. Kalau rakyat nggak nurut sama RT, bikin KTP susah. Bener nggak gitu? Kalau di kampung kita musuhan sama RT, BLT orang dapat loh. Ayo, bener apa enggak ini? Akur apa akur? Dalam dunia desa, satu lingkup kelurahan, imamnya adalah lurah. Ayah, bagaimana kalau imamnya salah? Oh, sholat sudah ngajarin, ada cara ngingetinnya. Bagaimana caranya ngingetin? Misalnya imam lupa sujudnya baru sekali, ngingetinnya gimana Gus? Baca apa? Subhanallah, maha suci Allah. Bukan dikelepak kepala imam. Gini nih. Imam sholatnya salah jemaah. Mentang-mentang suruh diingetin kata Pak Imam. Imam goblok buat lu. Lah batal, orang boleh begitu. Terus ngingetinnya gimana? Islam mengajarkan ini. Ketika RT di kampung salah, bukan diomongin keburukannya kemana-mana. Bener nggak gitu? Kalau suami dalam rumah tangga salah sama istri, bukan dimusuhin, bukan diceritain kekurangan dan kesalahannya. Ada cara. Islam mengajarkan, baca apa? Subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Ternyata suami saya manusia, gitu. Ini menunjukkan bahwa suami ibu adalah walaupun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pada hakikatnya adalah laki-laki pemimpin daripada perempuan. Ternyata suami kita bisa salah. Ini bukti bahwa ibu punya suami manusia. Lupa kalau dia pemimpin. Ingetin boleh ya? Harus. Makmum harus ngingetin ketika pemimpinnya salah, tapi bukan dimonyongin, bukan dijauhin, apalagi sampai dijelek-jelekin. Bilang subhanallah, ayah kamu salah,
Allah Maha Pengampun. Luruskan lagi niatnya, bimbing kami menjadi imammu agar kami selamat dunia dan akhirat. Begitu. Suka begitu nggak itu? Lu mau goblok sih jadi suami? Wah, lu mau goblok sih jadi suami katanya. Gimana gua menurut sama lu nya PA begitu. Suami tambah jadi itu kalau begitu ngingetinnya. Bener nggak? Dalam sebuah negara kita juga punya imam. Siapa? Presiden. Makanya Al-Quran bilang, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Bener apa enggak? Wa ulil amri minkum. Siapa itu Rasul? Rasul adalah utusan. Utusan ngapain? Disuruh mengajak kebenaran dan kebaikan kepada umat. Ya, iya enggak ini? Ini Rasul, ini utusan, wajib kita taat. Ayah saya hidup tidak di zaman Nabi, saya hidup tidak di zaman Rasulullah. Ada al ulama warasatul anbiya, ada ulama pewarisnya. Lu pengen selamat hidup, ikutin ulama-ulamanya. Jangan ngebantah jadi santri, jangan ngebantah jadi murid. Enak tidak enak, kalau kita seorang santri ikut saja gurunya, yakin hidup kamu barokah dan selamat. Itu kuncinya. Ya, ya enggak? Sirotol mustaqim. Rasul adalah yang menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya. Kenapa Nabi menginginkan kita ini selamat lurus? Supaya Nabi menginginkan kita bersama-sama bersama beliau. Bukan katanya Rasul rewel, bukan katanya Kiai rewel, bukan katanya Ustadz rewel. Ustadz, Kiai, Rasul, Nabi rewel. Tujuannya satu, hanya ingin bersama-sama dengan umat dunia dan akhirat. Kenapa jamaah diajak sodakoh? Agar kalian kelak bersama dengan gurunya. Kenapa kalian disuruh haji? Agar kalian suatu saat kelak berkumpul bersama baginda Nabi. Kenapa kalian diajak istiqomah manakib? Agar suatu saat kelak kalian dikumpulkan bersama Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuman itu tujuannya, nggak ada yang lain. Bukan mau manfaatin, bukan ingin hidup dari jamaah, bukan untuk memperkaya diri, tapi tujuannya hanya cinta kepada umat agar kita selalu bersama-sama dunia dan akhirat. Makanya guru, orang tua pasti rewel sama murid dan anak-anaknya. Bener gak gitu? Supaya lempeng. Otak kita kan bengkok. Bener gak? Kalau nggak dilempeng-lempengin kurang jelas. Tujuan ke Cibatu mampir Pasir Kunci. Begitu. Bengkok. Bener apa enggak? Nah, wa ulil amri minkum, taat pula kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ini sholat apa enggak ini? Sholat enggak? Allahu Akbar, baru makmumnya di belakang ikut. Bener enggak? Boleh enggak makmum duluan? Angkat tangan. Bukan makmum namanya itu, mumfarid. Sholat sendiri namanya. Iya enggak gitu? Pahalanya beda. Kalau dah sholat sendiri mah 1, kalau sholat berjamaah mah 27 derajat. Fadilahnya betapa besarnya orang yang berjamaah. Begitu dalam segala hal, bukan cuma sholat. Membangun pondok kalau berjamaah berat apa ringan? Berat apa ringan? Ringan. Butuh biaya 100 juta sendirian, berat apa ringan? Kalau ditanggung 100 orang ringan apa berat? Ditanggung 200 orang berat apa ringan? Ditanggung 1000 orang tambah ringan apa tidak? Tambah ringan jamaah. Ini Islam. Al jamaatu rahmatun. Berjamaah itu adalah rahmat, cinta kasihnya Allah. Kita ingin bangun masjid. Berapa anggaran ini masjid? 2 miliar. Ditanggung sendiri walaupun banyak duit, kurang bagus. Kenapa? Karena nanti isinya sepi. Bener apa enggak itu? Lalu bagaimana kumpulkan orang satu RT ada 3.000 orang misalnya? 2 miliar, 3 miliar ditanggung 3.000 orang, berat apa ringan? Ringan jemaah. Bener enggak? Lalu kenapa majelis-majelis zikir lama jadinya?
pondok pesantren lama jadinya karena kita kumpul hanya tinggal kumpul tapi hatinya tidak berjamaah. Ngaku nggak nih? Ngaku apa enggak nih? Ayo, kumpul si kumpul kita tapi hati kita tidak pernah berjamaah. Coba andaikan kita ini kompak, butuh semen 100 sak, ada jamaah 100 orang bawa saling satu sak, nilainya cuma 50.000, tapi terkadang yang 10 berjamaah, yang 90-nya pura-pura nggak tahu. Ya nggak begitu? Ya nggak begitu ini? Nah itu semua itu jadi ringan ketika berjamaah. Makanya sholat adalah sebuah kunci kita bagaimana kita menjalankan hidup dalam kehidupan ini. Maka kata Allah, tanha anil fahsya iwal mungkar, akan membebaskan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita bermusuhan, ketika kita berjamaah kumpul semacam ini saling berjabat tangan, dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kuncinya memang sholat syaratnya. Pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat sebagai tihangnya agama. Pengen kuat rumah tangga, benerin sholatnya. Karena tiang, rumah tanpa tiang ambruk apa enggak? Kokoh apa enggak? Gak bisa, gak bisa. Ayo, pengen lancar usaha, benerin sholatnya. Usaha tanpa dibarengin sholat sama saja kamu ngebangun satu bangunan tanpa tiang. Untung besar tapi ujung-ujungnya ambruk juga. Kenapa? Karena usaha kamu tidak ditopang dengan tiang. Bener gitu. Bagaimana ayah? Sholat bawalah ke rumah tangga, sholat bawalah ke usaha, sholat bawalah ke silaturahmi berbangsa, beragama, dan juga bernegara. Insya Allah kalau demikian rumah tangga kita, lingkungan kita, negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sumur nyamperin gayu? Hah? Terbalik apa terbalik? Terbalik. Jamaah timan 5 biji, takut banget itu kehilangan. Bener bagian be timbang 5 biji ngasih rokok kagak. Bener apa bener? Oh udah biarin aja, mau ngaji mau kagak sabodo amat, terserah lu. Bener gak gitu? Ustadz kiai sampai disiksa sama santrinya. Masya Allah. Santri jamaah itu dunia. Betul apa enggak? Maka ketika kita nempel ke sana dikecewakan oleh jamaah sendiri. Ya Allah, berkhianat. Berkhianat apa enggak? Berkhianat. Cinta banget sama suami, suami berkhianat. Cinta banget sama mobil, mobilnya juga nyakitin. Waktunya setor pusing, itu duit gak ketemu-temu. Musingin gak tuh mobil? Punya motor bikin pusing, punya mobil bikin pusing. Akibat apa? Akibat hati kita terlalu nempel sama dunia, sehingga dunia membuat hati kita jadi sengsara. Betul apa enggak itu? Sengsara. Cinta sama mobil disiksa sama mobil, cinta sama anak disiksa sama anak, cinta sama istri disiksa lewat istri. Cinta sama kendaraan disiksa lewat kendaraan. Cinta kepada jamaah tanpa lillah billah rasul bir rasul disiksa oleh jamaah. Betul gak? Jamaah temenin ayah istiqomah di sini, jangan kemana-mana, yang madem mantep nantep ke Allah. Adug-adugan kagak jelas kemana-mana. Ada yang begitu ada? Oh, gak jelas. Disuruh ruku malah sujud, disuruh takbiratul ihram malah ruku. Ini jamaah sambar geledek di jamaah ini. Capek apa capek kira-kira? Lalu tercapai nggak sesuai dengan sholat yang kata Gus Fadil tadi sampaikan? Berarti kita masing-masing. Saya mikirin A, jamaahnya mikirin B. Saya mikirin C, jamaahnya mikirin A. Bener apa enggak? Masing-masing nggak ini? Ada nggak barokah kira-kira? Nggak bisa. Bener gak? Harus ada takwa. Takwa itu adalah ketaatan. Suami sujud, istri sujud, guru sujud, murid ikut sujud, baru la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardh.
berkah Allah turunkan dari langit dan dari buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bener gak gitu? Kita suluk kepada Allah butuh yang membimbing, ya gak bisa berdiri sendiri, harus ada yang nuntun, harus ada yang ngarahin, harus ada yang mengajaknya. Lalu siapa yang nuntun? Ya guru mursyid kita, itu yang nuntun kita. Kenapa jamaah disuruh tiap malam istiqomah, setiap minggu istiqomah? Agar kita tidak salah jalan. Betul gitu jamaah? Paham apa enggak ini? Diopeni kita terus siang malam, jasad kita tidak diberi kesempatan untuk keluar dari jalur, bukan karena guru ingin mengekang, bukan orang tua ingin mengekang, justru karena cinta kalian jangan sampai salah jalan. Begitu, paham jamaah ya? Ketika hati ini nyantel ke sana, diingatkan, kalau bahasa guru kita dulu, dipenggal dengan pedang tauhid. Nah, jangan ke situ nak, bukan itu tujuan hidup kamu. Ketika di pikiran kita ada dunia, jangan itu nak yang jadi tujuan kamu. Kamu celaka nak lewat itu. Diambil lagi usahanya sedikit agar kita selamat lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hidup mah dua faktor saja, jangan kita lupakan. Satu hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Urusan kepada Allah soal rasa, hablum minannas kita adalah jasmaninya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Hubungan ke Allah mah yang nggak apa-apa, nggak ada yang tahu, zikir nggak ada yang tahu. Wong kadang-kadang istrinya sendiri nggak tahu kalau suaminya ahli zikir, kelihatannya malah lagi ngebako, padahal hatinya lagi takarrub. Ada nggak yang begitu? Istri sendiri nggak tahu. Para wali, para ulama itu istrinya aja nggak tahu kalau suaminya itu wali. Andaikan, siapa namanya yang bininya rewel itu? Abdurrahman Bazalban itu seorang wali. Andaikan istrinya tahu kalau suaminya Abdurrahman Bazalban ini wali, mau mungkin tuh istrinya Bazalban rewel, ya enggak? Tapi karena wali ini dibungkus jamaah, walinya itu casingnya dibungkus oleh apa? Oleh cintanya Allah. Casingnya ya manusia biasa. Kalau kata Gus Fadil itu laisakal Basyaru, Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia. Sama para wali juga manusia, ya kalau waktunya bangun otongnya ya kenceng begitu, waktunya lapar ya harus makan. Sama wali juga sama. Wali nggak tasbihan kayak begini, enggak. Makanya la ya'riful wali ilal wali, tidak ada yang tahu wali, hanya wali, kecuali walili. Betul gak gitu? Ada nggak walili? Ada di belakang. Dan wali sebelah kiri. Kan gitu ya jamaah ya. Sama jamaah manusianya. Makanya Syekh Abdurrahman Bazalban punya istri rewel luar biasa. Mau ngaji dilarang sama istrinya. Ngaji teing pak lah. Bener gak gitu? Ada nggak yang begitu? Ngaji dari dulu gak ada perubahan, kayak kagak, yang usaha kagak, bener gitu. Ada nggak istri yang model gitu? Ada. Ini berarti rumah tangganya belum berjamaah tuh kalau begitu, iya nggak? Belum berjamaah tuh kalau begitu rumah tangganya. Makanya nyung sebuah dah kalau begitu, belum akur, bener gak? Nah ini jamaah, wali diselimuti oleh Allah. Dia manusia biasa, tapi ruhnya, rasanya di ufuk yang tertinggi selalu bersama dengan Allah. Ngerokoknya bersama Allah, duduknya bersama Allah, pandangannya pandangan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, masalahnya bersandar ke Allah. Segala sesuatu dalam jiwanya tidak ada yang lain kecuali la ilaha illallah. Bininya sendiri nggak tahu jamaah. Sahabat sendirinya tidak tahu, orang-orang sekelilingnya tidak tahu, bahkan tidak jarang. Dia kekasihnya Allah, malah hidupnya banyak dimusuhi oleh orang lain karena disembunyikan oleh Allah. Padahal negara ini bisa aman karena ada wali. Di
pasar bisa aman karena ada wali, di kampung bisa tentrem karena ada wali, di daerah yang usaha bisa barokah karena ada wali. Karena wali adalah paku-pakunya bumi yang selalu menjaga kelestarian dunia ini, karena di hatinya tidak ada sedikit pun urusan dunia, yang ada hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham jamaah ini? Ya, mudah-mudahan paham. Ya, karena lebih baik kita berkumpul menceritakan beliau, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, dengan satu buah harapan, kita menceritakan orang-orang alim, orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, kebaikannya Allah turunkan malam hari ini kepada saya dan jamaah semua. Amin Allahumma amin Allahumma. Ya Ka'bah ya Junaidi al-Baghdadi, ya Allah, semoga kau berikan kepada saya dan seluruh jamaah yang hadir malam hari ini barakah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaat Rasulullah, semoga ya Allah kau turunkan di kampung kami, kepada hati kami, keluarga kami, anak istri kami, saudara-saudara kami dan seluruh jamaah berikut keluarganya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yuk kita luruskan. Terima kasih Pak Amil, Pak Yana, ini alhamdulillah bisa hadir. Hai Pak Amil. Terima kasih alhamdulillah bisa hadir. Pak Her, terima kasih juga bisa hadir, dan juga semualah para kiai. Ya, yang ini mah biasa nih, muka-muka lama ini mah. Nggak usah sebut-sebut ke bagian dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya saudara kita ini menjadi berjamaah lewat jamaah kita ini, walaupun tidak seberapa berada di kampung seperti ini, semoga jadi asbabiyah Allah lusurkan barokah untuk kita semua, sehingga dengan keberkahan itu ya Allah saya minta siapapun yang macet dalam usaha dilancarkan kembali, yang memiliki kesulitan jasmani, rohani, ekonomi ataupun rumah tangganya ya Allah, sebab barokah guru karomah Syekh Abdul Qadir syafaat Rasulullah, semoga diberikan kemudahan semuanya oleh Allah. Al-Fatihah.